dari 3 induk organisasi ini atau 3 keanggotaan KONI ini harus bekerja bersama-sama. Keanggotaan yang pertama adalah induk organisasi cabang olahraga itu, kemudian badan keolahragaan fungsional yang kurang lebih ada 7 zaman saya, sekarang saya tidak tahu berapa, dan di KONI Kabupaten Kota kita punya 11 KONI Kabupaten Kota. Bayangkan kalau mereka itu semua bergerak, kita tidak pernah habis-habisnya menyelenggarakan berbagai event. Karena ada badan keolahragaan fungsional yang mereka juga membina banyak cabang olahraga. Karena itu ditentukan. Kalau saya biasa di KONI pusat, di Kemenpora dan di mana-mana, saya selalu mengingatkan kepada stakeholder keolahragaan bahwa ujung tombak pembinaan kita itu bukan di pusat, bukan di Jakarta, bukan di mana-mana, bukan di provinsi, tapi ujung tombak pembinaan kita itu ada di kabupaten kota. Maka seyogyanya kita bangun dari sana itu. Ketika ujung tombak itu dia bergerak secara baik, maka dengan sendirinya kita akan dapat atlet tuh. Di kabupaten kota itu kan ada klub-klub tuh. Kemudian ada pengkap-pengkot. Lalu kemudian di provinsi ini hanya punya Pengprov tuh. Dan Pengprov itu dia hanya merupakan bagian yang mengkoordinasikan kabupaten kota dan klub-klub itu. Jadi secara strukturnya memang sudah sangat baik, tinggal bagaimana memanage tuh. Bagaimana mengelola. Kalau kita mau mengelola dan cukup waktu, yang paling penting adalah cukup waktu. Nah, kalau kita punya waktu yang cukup, kemudian kita memanage dengan profesional ya, berdasarkan kajian-kajian akademis yang baik, kita memperhatikan itu semua, maka saya yakin bahwa dalam tempo yang tidak terlalu lama kita tentu akan menghasilkan prestasi yang baik. Nah, muncul pertanyaan Prof. Selama ini kita lakukan begitu apa tidak, Pak? Saya justru sebenarnya cukup kesal ya. Di zaman kami itu semuanya terkonsolidasi baik ya. Zaman Gubernur Pak Karel Albert lalu, karena saya banyak bersama dengan beliau, saya sekretaris umum zaman beliau, dan saya kurang lebih 7 periode panjang dan pendek di KONI. Jadi sebenarnya saya cukup tahu itu. Komitmen Pak mantan gubernur kita Pak Karel Albert Lahalu itu sangat luar biasa, dan beliau turun gunung sampai di kabupaten kota pun beliau turun gunung. Dan saya tidak melihat itu di gubernur yang kemarin. Meskipun dalam beberapa hal saya menilai beliau cukup baik, katakanlah di Popmal pertama 2007, Popmal kedua 2011, Popmal ketiga itu ada 2000 berapa itu 14 apa 2000. Itu sampai kemarin itu sebenarnya anggaran yang terbesar itu adanya di yang zaman Pamurat. Di Pamurat ya. Zaman kita Popmal itu hanya 4 dan 5 miliar. Tapi di zaman Pamurat itu kurang lebih 8 miliar. Begitupun di BK-PON, ya, babak kualifikasi PON itu. Ya, anggaran yang dikucurkan sebenarnya cukup banyak tuh. Kalau saya tidak salah dengar mungkin sekitar 6-16 itu. Ya, zaman kita 33M, 4M. Nah, jadi kalau kita bandingkan dari situ, sebenarnya beliau sudah cukup baik dari sisi perhatiannya. Hanya saja memang tidak terlibat secara langsung di dalam organisasi-organisasi, bahkan tidak pernah hadir. Nah, andaikan beliau bisa sedikit melirik saja, mungkin ada baiknya. Dari sisi saya waktu ketua Satgas itu di persiapan PON di Jawa Barat itu, kami bahkan TC tinju itu di sana. Perhatiannya sangat cukup baik. Bahkan mereka-mereka yang waktu itu dapat medali emas itu kan dikasih 25 juta tuh. Dari beliau langsung, Pak? Dari beliau tuh. Jadi, tapi saya tidak tahu apakah itu mungkin karena siap jadi gubernur, jadi ada ya saya tidak tahu. Tapi intinya kita mengambil yang baik-baiknya lah gitu ya. Jadi kalau dari sisi itu sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi lagi-lagi kita kembali kepada operasional. Nah, di bidang operasional ini yang seyogyanya juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan anggaran itu untuk bisa berjalannya roda organisasi, baik itu pembinaan prestasi maupun pembinaan organisasi, ya itu semua harus berjalan secara merata. Saya kira itu Pak Bace.